Akses jalan yang terputus akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera mengakibatkan penyaluran bantuan dan mobilisasi warga terhenti. Perbaikan jalan rusak dan pembangunan jembatan di sejumlah daerah terus dikebut agar dapat menghidupkan kembali aktivitas warga. Berikut benang merah normalisasi akses terputus. Jalanan dan jembatan yang hancur saat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya memutus akses, tetapi juga menghentikan penyaluran bantuan serta upaya warga untuk keluar dari desanya. Ratusan wilayah terisolasi membuat warga menanti adanya bantuan dan upaya evakuasi. Sementara perbaikan jaringan komunikasi maupun listrik yang merupakan kebutuhan dasar warga pun tidak bisa dilakukan karena alat penunjang sulit menjangkau daerah terisolasi. Warga terpaksa bertahan dengan kondisi yang serba terbatas, membangun tenda seadanya dari terpal dan gelondongan kayu yang berserakan. Situasi yang memprihatinkan ini harus dialami para korban bencana selama sebulan, termasuk juga anak-anak dan lansia yang kesehatannya lebih rentan. Ada bantuan masuk? Bantuan ada sedikit, beras, itu aja. Ini Indomie, itu bagian sebelumnya apa-apa nggak ada. Cuma dapat tempat lah, kami nggak ada punya apa-apa. Dapat rumah nggak ada, kayu rumah nggak ada, ini tuh kayu hanyut, kayu dapat dari samping ini, tenaga nggak ada, ngambil bambu apa. Dalam masa tanggap darurat ini pun pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, medis, dan hunian sementara adalah hal yang tidak dapat lagi ditawar. Di sisi lain, perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sanitasi juga sama pentingnya. Namun di antara kedua faktor tersebut, langkah apa sesungguhnya yang harus didahulukan? Apakah pemulihan kebutuhan dasar dan perbaikan infrastruktur harus dipilih salah satunya atau dapat dipulihkan secara paralel? Semua orang guyup, semua orang keroyokan dalam rangka apa? Artinya gini, ini bukan masalah infrastruktur atau sosial dulu. Namun adalah data lapangan akan menyatukan keduanya. Maksudnya apa? Satu, infrastruktur bisa jadi dipulihkan terlebih dahulu ketika infrastruktur itu berkaitan dengan keselamatan jiwa. Misalnya, jadi ketika infrastruktur jembatan itu wajib dibuka, bukan apa-apa, karena ada orang-orang di sana yang bisa jadi gak makan-makan, oleh karenanya harus itu duluan. Tapi pemulihan sosial termasuk dukungan psikologis, lalu penguatan komunitas dan sebagainya, itu juga harus berjalan paralel. Pemerintah lantas terus gencar melakukan berbagai upaya untuk pemulihan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, serta dukungan layanan informasi dan pemulihan sosial bagi masyarakat terdampak. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat 80% lebih jalan nasional yang tidak bisa dilalui di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah fungsional. Jembatan nasional sebagian besar telah berfungsi, meski masih ada belasan jembatan lainnya yang memerlukan pekerjaan lanjutan. Tak hanya infrastruktur nasional, jalan dan jembatan daerah juga tengah ditangani dengan total 123 ruas jalan daerah dan 95 jembatan di 3 provinsi yang penanganannya dilakukan bertahap bersama TNI dan Polri. Guna mendukung percepatan pemulihan ini, Kementerian PU menurunkan 1.330 personel, 572 unit alat berat, serta ribuan material konstruksi. Targetnya itu semua di akhir Desember 2025, insya Allah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional termasuk jembatan-jembatan nasional. Untuk jalan daerah sendiri yang terdampak itu ada sekitar 123 ruas, baik di Aceh itu ada 20, Sumut 22, Sumbar 81. Sementara waktu, karena kita fokusnya masih bagaimana semua kabupaten terdampak itu tidak terisolasi lagi, sehingga
Fokusnya sementara memang masih di jalan-jalan nasional. Jalan daerah sudah kita kerjakan, tapi tidak semasif pekerjaan kita di jalan-jalan nasional. Presiden Prabowo Subianto pun meninjau langsung perkembangan di lapangan untuk melihat progres perbaikan jalan dan jembatan. Salah satunya Jembatan Bailey Padang Mantuang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kehadirannya sekaligus sebagai simbol bahwa negara hadir dan memastikan percepatan pemulihan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana. Hal senada juga dilontarkan oleh para pembantunya yang menegaskan akan terus mengawal pemulihan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana Sumatera. Pemulihan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan sudah bisa tersambung antar wilayah. Sedangkan di sektor infrastruktur, setiap saat kita berupaya sekuat tenaga untuk bisa mempercepat proses pembersihan jalan akibat longsor dan juga terputusnya jalan serta jembatan, khususnya akses utama, akses vital ekonomi masyarakat, menghubungkan antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten kota, bahkan antar provinsi untuk bisa segera operasional kembali. Sejumlah jembatan bisa kita bangun kembali, walaupun sekali lagi sifatnya temporer. Jembatan Bailey, jembatan Perintis pun harus terus kita bangun, ya, karena untuk membangun kembali sesuatu yang permanen memang membutuhkan waktu, dan itu kita kawal beberapa bulan ke depan ini. Dari sekitar 80 jalan nasional dengan rincian 38 ruas jalan nasional di Aceh, 12 ruas di Sumatera Utara, 30 ruas di jalan nasional di Sumatera Barat terdampak, serta 33 jembatan yang putus, targetnya dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir Desember 2025. Dengan jalanan dan jembatan penghubung yang bisa dilintasi, diharapkan tidak hanya bantuan untuk korban terdampak, tetapi juga alat berat bisa mencapai wilayah terdalam untuk memperbaiki fasilitas lainnya. Salah satunya fasilitas sekolah yang rusak parah, membuat 208.000 siswa terkendala dalam mengemban pendidikan.